Setelah RIS menerima pengakuan kedaulatan, segera muncul rasa tidak puas di kalangan rakyat, terutama negara-negara bagian di luar RI. Sejumlah 15 negara bagian atau daerah yang merupakan ciptaan Belanda terasa berbau kolonial, sehingga belum merdeka sepenuhnya. RIS terdiri dari 6 negara bagian dan 9 daerah otonom ciptaan Belanda. Negara-negara bagian ciptaan Belanda antara lain 1. Negara Indonesia Timur, 2. Negara Sumatera Timur, 3. Negara Pasundan atau Jawa Barat, 4. Negara Jawa Timur, 5. Negara Madura, 6. Negara Sumatera Selatan. Di samping 6 negara bagian tersebut, Belanda masih menciptakan daerah-daerah yang berstatus daerah otonom. 1. Kalimantan Barat, 2. Kalimantan Timur, 3. Dayak Besar atau daerah Kalimantan Tengah, 4. Daerah Banjar atau Kalimantan Selatan, 5. Kalimantan Tenggara, 6. Jawa Tengah, 7. Bangka, 8. Belitung, 9. Riau Kepulauan. Berikut adalah peta negara bagian dan daerah otonom RIS. Tuntutan bergabung dengan RI semakin luas. Tuntutan ini dibenarkan oleh Konstitusi RIS pada pasal 43 dan 44. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 11 itu, maka negara-negara bagian atau daerah otonom seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan RI di Yogyakarta. Karena semakin banyaknya negara-negara bagian atau daerah yang bergabung dengan RI, maka sejak tanggal 22 April 1950, negara RIS hanya tinggal 3, yakni RI sendiri, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur. Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta mengadakan pertemuan dengan Sukawati dari NIT dan Mansur dari NST. Mereka sepakat membentuk NKRI. Sesuai usul DPR NST, penggabungan tidak melalui RI tetapi melalui RIS. Lalu diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil RIS, termasuk dari NST dan NIT. Pada 19 Mei 1950, tercapai persetujuan yang dituangkan dalam Piagam Persetujuan. Berikut adalah isi penting Piagam Persetujuan. Panitia bersama juga ditugaskan untuk melaksanakan isi Piagam Persetujuan 19 Mei 1950. Pada 12 Agustus 1950, pihak KNIP RI menyetujui rancangan undang-undang itu menjadi UUD sementara. Kemudian, tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengesahkan rancangan undang-undang sementara KNIP menjadi undang-undang yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950. Pada tanggal 15 Agustus 1950, diadakan rapat gabungan parlemen atau DPR dan Senat RIS. Presiden Soekarno membacakan Piagam Persetujuan terbentuknya NKRI. Pada hari itu, Presiden Soekarno ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden Negara Kesatuan dari pejabat Presiden RI Mr. Asaat. Dengan demikian, berakhirlah riwayat hidup negara RIS. Dan secara resmi, tanggal 17 Agustus 1950, terbentuklah kembali Negara Kesatuan RI. Soekarno kembali sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden RI.